Tema kita hari ini adalah kebangsaan ya, pendidikan kepemimpinan berkarakter Pancasila ya. Dan seperti biasa kita harusnya hari Kamis kita bicara Papua, tapi sejak bulan lalu kita stop dulu sampai ada narasumber yang jelas dan kita bisa memberikan solusi-solusi seperti Pendeta Daniel Alexander begitu ya, ada clear solusinya nih. Jadi kita nggak mau keluh, kita tahu di sana ada ketidakadilan oleh karena para pengkhianat bangsa yang berusaha memperbodoh dan mengislamkan Papua dengan cara yang biadab sehingga mengorbankan darah putra-putra Papua dan menghendaki kehancuran putra Papua, bahkan mensuplai senjata. Ya, ini para pengkhianat bangsa yang harusnya disingkirkan ya. Namun nampaknya mereka ada di mana-mana dan kita berdoa supaya pemerintahan Jokowi diberi hikmat hati yang bijaksana untuk menyingkirkan orang-orang ini dengan segera. Dan seperti tema kita, judulnya tadi adalah FPI diburu seperti PKI, waspada bahaya laten FPI. Harusnya tangkap semua ya. Semua orang-orang FPI ini harusnya ditangkap, penjarakan. Kalau penjaranya penuh, lempar pulau buru. Ya, mengapa? Karena anak-anaknya pun mereka sudah dijejeli dengan paham radikal ini. Bunuh Ahok, sekarang juga bunuhlah Ahok, sekarang. Oh, itu FPI semua itu, anak-anaknya FPI. Jadi bahkan anak-anaknya FPI, Anda harus mulai kasih KTP-nya, harus mulai kasih tanda tuh. Hati-hati ini. Nggak mudah ya, membuat anak yang radikal itu menjadi waras itu nggak mudah. Lebih mudah ya orang-orang bekas PKI ya yang Anda jinakan, karena bekas PKI itu tidak mungkin ingin membunuh orang lain. Ya, yang ada adalah bekas FPI yang ingin membunuh orang lain karena dididik dari kecil untuk membunuh orang kafir. Jadi hati-hati, justru yang perlu hati-hati ini FPI, HTI. Ya ini harus hati-hati nih, yang PKS, MUI, ini harus hati-hati nih. Tangkep orang tuanya, anak-anaknya dikasih tanda KTP-nya, pengkhianat bangsa, pengkhianat Pancasila. Oh harus, kalau enggak itu nanti anak-anak yang balas dendam nanti, anak-anaknya pun harus dikasih tanda KTP-nya. Bukan masalah asli manusia, karena mereka memang sudah diracunin sama bapaknya, dan kita sudah tahu itu terang-terangan mereka bangga ngeracunin anaknya. Jadi anak-anak FPI, HTI, dan MUI ini lebih bahaya daripada anak-anaknya PKI justru. Ya, lihat sampai sekarang anak-anak PKI semua berguna semua bagi nusa dan bangsa. Lihat anak-anaknya FPI, bangsat bajingan semua mereka, pengkhianat bangsa semua, pengkhianat Pancasila semua. Ya, jadi saya menyampaikan apresiasi saya kepada Densus 88 dan Presiden Jokowi, juga untuk BIN dan BAIS ya. Walaupun menurut saya masih kurang radikal, masih takut-takut ya. Masa kalah sama saya aja berani teriak begini lantang kok, kalian kok nggak berani, saya ya kan kalah lantang. Jokowi kalau masih takut-takut. Sekalian jangan takut, dunia internasional mendukungmu. Hari ini, kalau nggak besok ya, itu sudah masuk di Prancis. Saya bikin liputan tentang khilafah ya di Prancis, di Jerman, dan di Belanda. Mudah-mudahan serempak, tapi saya nggak tahu mana dulu yang akan keluar, karena kita sudah interview kemarin. Mudah-mudahan viral betapa khilafah ini mencoba menggantikan Pancasila, dan pemerintah cukup lamban untuk melakukannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tekanan dari dunia internasional buat Indonesia, agar Pancasila kembali jaya di Indonesia dan terjadi keadilan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjadi bersama-sama. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di Eropa sudah siap memviralkan berita ini, liputan ini semua, dan kita akan berdoa terus ya. Teman-teman YouTubers, ayo bersatu, mulai jangan berhenti bicara tentang perbedaan, mulailah bicara tentang marturia dan diakonia. Saya apresiasi untuk Blessing You Channel,
buat ini ya, buat aktivitas diakonianya, bukan mencari nama, tetapi saya tahu ini tujuannya adalah untuk memotivasi teman-teman sekalian. Saya tunggu YouTubers-YouTubers lain untuk menunjukkan kepada dunia aktivitas diakonianya